Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'd. Yang saya muliakan tuan-tuan hadirin, kakak adik semua yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita boleh menyambung pengajian kita Al-Quran dan Tajwid. Dah pun selesai kita baca. Kemudian kita sambung belajar hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhirat nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sambung hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syarrahu ayyang dzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ainil fal yaqra'u idza syamsu kuwirat idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadza hadis hasan gharib. Hasan gharib. Maksud dari hadis ini bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, siapa saja yang ingin melihat keadaan hari kiamat, apa yang terjadi pada hari kiamat, lepas itu bagaimana kejadiannya, apa saja ceritanya dalam hari kiamat tersebut, seolah-olah dia melihat dengan matanya sendiri, seakan-akan dia menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, maka kata Rasulullah hendaklah dia membaca surah At-Takwir. Surah apa? At-Takwir. Nah, maknanya di dalam surah tersebut menceritakan tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Kalau kita nak paham sangat apa yang terjadi pada hari kiamat nanti, yang mesti terjadinya hari akhir nanti, maka bacalah surah At-Takwir dengan maknanya, ya, supaya paham apa kejadian pada hari kiamat. Kemudian baca lagi surah Al-Infitar, sama dia menceritakan tentang hari kiamat, dan surah Al-Insyikok. Ada 3 surah ini kerana surah-surah tersebut menerangkan tentang kejadian-kejadian hari kiamat, apa saja kejadiannya, ceritanya apa saja pada hari kiamat nanti. Nah, bacalah 3 surah ini, ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ya. Jadi sempatkanlah kalau ada waktu, kalau nak tahu apa saja dahsyatnya hari kiamat, siksanya hari kiamat, susahnya, macam mana ceritanya, pedihnya, bacalah 3 surat ini beserta maknanya supaya paham, ya. Nah, supaya tujuan dia supaya kita menambah iman kita, ya. Supaya kita takut buat maksiat, sebab ada hari kiamat. Kita ini tak hidup selamanya kat dunia ni, ya. Jadi bandingannya kita hidup di dunia dengan kelak hidup di akhirat ni, seakan-akan cuma 8 menit saja kita hidup di dunia ini. 8 menit macam kita singgah ke kedai beli makanan, lepas tu balik saja, selama 8 menit saja kita hidup di dunia ni. Kalau dibanding lamanya hidup ke akhirat, jadi setelah mati nanti hidup lagi, bukan nak duduk kat kubur selamanya, bukan nak tinggal kubur selamanya. Nanti setelah hari kiamat dibangkitkan lagi, hidupkan lagi. Itu lamanya kalau dibandingkan kalau siksa terus susah. Itu kalau masuk neraka, naudzubillah, lamanya macam kalau hidup di dunia ini macam 8 menit saja kita hidup di dunia. Nanti kita menyesal kalau amal kita banyak jahatnya, lepas itu kurang istighfarnya, nanti di akhirat nanti menyesal. Sebab kalau tahu saya hidup di dunia ini cuma 8 menit saja, sekejap saja, sebab di akhirat ini kalau sehari di akhirat macam 1000 tahun di dunia ini. Oh, lamanya di dunia sehari aja 1000 tahun di dunia. Nah, itulah sehingga macam 8 menit saja kita hidup di dunia ini. Ada yang 40 tahun meninggal, 3 tahun meninggal, 60 tahun meninggal, 90 tak meninggal lagi pun ada. Bukan politik, ya. Ada juga yang sampai panjang umur tak meninggal pun ada, ya. Oke, paham, ya? Oke, jadi kalau nak tahu cerita hiruk pikuk hari kiamat, baca 3 surah tadi, ya. Terus sambung lagi hadis berikutnya.
An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zulzilat ta'tilu nisfal Qur'an wa qul huwallahu ahad ta'tilu thulutsal Qur'an wa qul ya ayyuhal kafirun ta'tilu rub'ul Qur'an rawahu at-Tirmidzi wa qala hadza hadis qorib. Hadisnya hadis qorib ya. Jadi bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda bahwa surah Al-Zalzalah menyamai separuh Al-Quran. Jadi kalau kita baca surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka pahalanya seakan-akan kita baca separuh Al-Quran. Maknanya 15 juz. Nah, satu Quran ini 30 juz. Kalau kita baca satu surah Idza zulzilatil, pahalanya macam separuh Al-Quran kita baca, ya, paham? Pahalanya luar biasa. Terus, kemudian kalau kita membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, menyamai 1/3 Al-Quran, macam 1/3 Al-Quran. 30 juz bagi 3, berapa kalau 30 bagi 3 berapa? 10 juz. Jadi baca Qul huwallahu ahad macam 10 juz kita baca. Kalau 3 kali kita baca Qul huwallahu ahad, berarti pahalanya macam kita baca 30 juz. Pahalanya itu dahsyatnya surah-surah pendek ini. Terus ya. Dan kalau kita baca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir, pahalanya menyamai 1/4 Al-Quran. Macam 1/4 Al-Quran ya. 30 bagi 4 berapa? Ya, pikir akhirnya nanti. Oke, berapa? Bagi 4. 30 bagi 4 tuh 7,5. Lebih kurang lah. Oke ya. Oke, 30 bagi 4 berapa? 7,5 lah. Maknanya macam 7,5 juz kita baca. Pahalanya baca Qul ya ayyuhal kafirun. Bukan berarti kita baca semua, bukan. Pahalanya seakan-akan kita baca 7,5 juz Al-Quran. Paham? Ya. Jadi perbanyaklah baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Semampunya mana kita pilih, kita baca, semampu kita perbanyak. Jadi dalam Al-Quran diterangkan berkenaan kehidupan manusia dunia dan akhirat. Dalam surah Al-Zalzalah, Idza zulzilatil, diterangkan tentang kehidupan hari akhir dengan gaya yang sangat berkesan. Di sana diterangkan dengan sempurna, dengan terkesan, sempurna istilahnya, diterangkan tentang hari akhir. Oke. Maka pahala membaca Idza zulzilatil ini macam separuh Al-Quran kita baca. Ya. Terus kalau surah Al-Ikhlas dikatakan menyamai 1/3 Al-Quran, sebab apa? Karena dalam Al-Quran ada disebutkan tentang 3 asas agama, yaitu kisah-kisah para nabi, para rasul, lepas itu hukum hakam dan tauhid. Surah Ikhlas menerangkan tentang tauhid dengan sangat baik. Maka kalau kita baca surah Al-Ikhlas, pahalanya 1/3 Al-Quran. Kemudian dan surah Al-Kafirun dikatakan menyamai 1/4 Al-Quran, karena jika diambil kira bahwa Al-Quran terbagi kepada 4 bagian, yaitu tauhid, lepas itu kenabian, hukum hakam, dan kisah-kisah, maka surah Al-Kafirun menerangkan tentang tauhid dengan cara yang sempurna atau yang baik. Jadi sebagian ulama berkata surah-surah itu menyamai setengah, 1/3 dan 1/4. Maksudnya apa? Ganjaran membacanya adalah seperti kita membaca 1/3 Al-Quran atau setengah Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung lagi berikutnya insyaallah besok kalau tak ada halangan. Apa soalan? Akak, tuan-puan? Apakah hukum lap sisi? Oke. Pertanyaannya baik ya. Apakah hukumnya? Pertanyaan baik, apakah hukumnya kita mengelap sisa-sisa, kalau orang Indonesia kata bekas-bekas air wudhu. Bekas itu sini maksudnya tempat, kalau bekas sana maksudnya sisa.
Orang Indonesia namanya bekas. Bekas itu maksudnya sisa. Sisa air wudhu. Hukumnya apa? Jadi, oke, paham? Jadi, oke. Hukumnya asal mulanya adalah ketika Rasulullah SAW setelah air wudhu, Rasulullah ditawarkan oleh Siti Maimunah, yaitu berupa toel atau handuk. Ditawarkan, ini Rasulullah. Lepas itu Rasulullah menolak, tak nak mengelap sisa air wudhunya, ya. Jadi hukumnya tak sampai haram. Hukumnya apa? Makruh mengelap sisa air sembahyang. Makruh ini tak baik lah. Elok dibiarkan saja, sebab ada sebagian ulama pendapat setiap air yang menitik dari sisa air wudhu ini, dari tangan, dari muka, menjadi malaikat yang mendoakan rahmat pada kita. Tidaklah, jangan dilap. Hukumnya makruh tapi tak sampai haram. Habis kalau baju putih, contoh lepas itu kalau kita tak lap, jadilah macam batik tuh, jadi macam comot, maka boleh juga. Atau dalam keadaan sejuk sangat, kalau kita tak lap menggigil, sejuk sangat tak lap, tak apa, dimaafkan sebab darurat. Oke, paham? Tapi sebaiknya jangan dilap, hukumnya makruh tak sampai haram. Paham? Oke. Apa soalan lagi, tuan-tuan? Apakah hukum kalau kita tengah ada air wudhu, lepas tu tiba-tiba air tak ada? Oke, ini soalan wudhu lagi, soalan baik. Soalan air sembahyang, air wudhu. Jadi, apakah hukumnya kalau kita sedang wudhu, tengah wudhu, sampai muka atau sampai tangan tiba-tiba air habis? Kita nak cari air mana lagi? Contoh kat rumah air ni tiba-tiba mati, habis air, nak cari air tak jumpa, maka boleh sambung dekat mana-mana yang ada air dengan syarat. Ada syaratnya kalau nak sambung tempat lain. Contoh di sini air habis di rumah ni, nak cari ke rumah jiran tetangga yang ada air, syaratnya kalau nak disambung berikutnya, contoh sampai tangan dah. Lepas tangan apa? Rambut kepala. Mengusap rambut kepala. Syaratnya dekat tangan ini belum kering. Boleh pindah, lepas tu sambung. Okey, tapi kalau kita lari cari air tetangga jauh, tetangga sebelah tak ada air, jiran tak ada, 5 rumah baru ada kering nih tangan, maka kena ulang dari awal, ya. Kalau kita cari air tempat lain belum kering lagi, tangan ini masih basah, boleh sambung berikutnya. Paham? Paham ke tak paham? Oke, cukup. Ada soalan lagi? Ada soalan satu. Oke, soalan cantik sila. Ini berkenaan dengan solat berjemaah. Solat berjamaah, oke. Okey, sekarang ni macam inilah. Kita ada makmum ada 4 orang. 4 orang, oke. Okey, satu imam. Jadi sekarang imam tu dia tengah solat, habis tu dia terkentut lah. Oke. Jadi masalah makmum ni macam mana? Dia nak teruskan ke macam mana? Nah, ikut siapa makmum nih? Oke, cantik soalan nih. Oke, ini sering terjadi ya. Jadi ini contoh dekat masjid dulu lah ya. Contoh kat masjid dulu. Jadi masjid atau musola atau surau nih belakangnya selalu lelaki kan? Oke lah, kalau kat rumah tak apa, lelaki contohnya kan. Ada lelaki lah seorang. Lelaki eloknya sebaiknya belakang imam. Jangan belakang sangat lelaki, belakang imam. Ini kalau kat masjid ke belakang imam berjamaah, imam kentut, contohlah, maka imam terus keluar, keluar, yang belakang ini maju 1 langkah, 2 langkah, lepas itu teruskan jadi imam. Dalam hati niat, aku niat jadi imam. Nah itu saja. Lepas itu okey, sambung. Misalnya tengah rakaat yang kedua, dia terkentut, jadi kita sambung rakaat yang kedua. Betul ya. Jadi imam tadi batal, wajib keluar. Jangan pura-pura tak sebab malu. Udah kentut nih saya. Teruskan saja. Waladhdallin, amin. Qul huwallahu ahad. Hukumnya haram, berdosa. Kalau kita kentut, jangan teruskan salat karena sebab malu, haram, berdosa ya. Jadi kena berhenti imam, lepas itu keluar. Keluar nih, karena yang bau belakang imam nih kena
pandai. Jangan orang tak pandai dia bingung pula. Nah, ikut siapa nih imam keluar? Kena belakang imam nih kena orang yang alim sedikit lah. Dia tahu lah caranya. Kalau imam keluar, dia kena maju gantikan imam. Teruskan 2 rakaat. Niat dalam hati, aku niat jadi imam. Nah, itu saja. Teruskan rakaat 2, 3, 4 sampai salam. Oke, paham? Oke, paham nih? Caranya macam tuh. Habis kalau tak ada perempuan, contoh ayah seorang, perempuan belakang perempuan semua. Habis macam mana? Oke, ayah keluar, dia kentut. Seorang maju, sama-sama perempuan boleh jadi imam. Jangan lelaki ada kat belakang, lelaki jadi makmum, tak boleh. Paham? Kalau perempuan semua, perempuan tuh maju seorang jadi imam. Aku niat jadi imam dalam hati lah. Lepas itu teruskan berikutnya, rakaat berikutnya. Paham? Kalau ada laki, jangan laki jadi makmum, perempuan jadi imam, tak boleh. Ya, paham? Oke, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.